Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan materi penjelasan kitab Manhajus Salikin atau Minhajus Salikin, kitab fikih dasar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan kita masih pada Kitabut Thaharah, kitab bersuci, di mana bersuci merupakan syarat utama dari keabsahan sholat yang merupakan pokok dalam agama. Dan bersuci medianya adalah air, jika tidak ada maka penggantinya yaitu debu atau turab atau permukaan di muka bumi. Maka perlu dibahas macam-macam air untuk bersuci. Dan juga lalu dibahas pula wadah untuk menampung air mana saja yang diperbolehkan. Lalu ketika bersuci tentulah kita membersihkan najis dahulu, dan membersihkannya biasanya di tempat buang hajat. Maka dibahaslah tentang najis dan adab-adab buang hajat. Dan ketika di sana umumnya kita juga berwudu, maka dibahaslah bab tentang berwudu. Lalu juga dibahas pula pembatal wudu. Lalu ketika safar, bolehkah ketika membasuh kaki diwakili dengan mengusapnya? Maka dibahaslah bab mashul khufain, membasuh dua khuf. Lalu ternyata dia hadas besar, habis melakukan hubungan badan atau yang lainnya, maka dibahaslah bab mandi serta pembatal mandi atau yang mengharuskan untuk mandi. Lalu ditambah pula pembahasan tentang tayamum jika tidak ada air. Kemudian ditambah dengan bahasan untuk wanita yaitu haid dan nifas. Itu secara umum bahasan tentang bersuci atau Kitabut Thaharah. Dan kita sekarang masih pada fasal izalatun najasah wal asya'in najisah, bab tentang menghilangkan najis dan hal-hal yang terkena najis atau benda-benda yang najis. Dan telah disebutkan tentang al-asya'an najisah, benda-benda najis, yaitu kencingnya manusia, beraknya, darah, kotoran binatang yang haram dimakan, binatang buas. Sekarang berikutnya halaman 33, wa kadzalikal maitat. Berkata penulis, begitu pula bangkai. Halaman 33 dari terjemahan. Wa kadzalikal maitat, demikian pula bangkai. Artinya semua bangkai adalah najis. Bangkai itu apa? Setiap binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i, seperti mati sendiri atau disembelih atas nama selain Allah, maka ia menjadi bangkai. Berkata penulis, wa kadzalikal maitat illa maitatal adamiyyi wa ma la nafsa lahu sa'ila wasamaka, itu keliru harokatnya. Wasamaka wal jarada li'annaha tahirah. Semua bangkai adalah najis kecuali bangkai manusia, yakni jenazahnya.
dan bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, artinya kalau disembelih tidak mengucur, seperti semut, laba-laba, lalat, ya, kumbang, termasuk pula nyamuk dan lalat. Itu jika disentuh, termasuk pula cicak, tidak najis. Wasamaka wal jarad, dan ikan dan belalang, li'annaha thahira, karena semuanya itu adalah suci. Naam, bangkai, ya, ucapan penulis semua bangkai itu adalah najis. Bangkai adalah setiap binatang yang mati tanpa disembelih dengan hukum syar'i. Ya, disembelih dengan syar'i itu maksudnya apa? Disembelih oleh seorang muslim atau ahli kitab. Itu maksudnya. Pertanyaan, bagaimana jika tidak membaca bismillah atau lupa membaca bismillah? Jumhur ulama berpandangan membaca bismillah ketika menyembelih hukumnya sunnah. Jumhur ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Adapun Hanabilah berpandangan wajib membaca bismillah pada banyak momen hukumnya wajib, termasuk ketika mandi, ketika berwudu, ketika tayamum, ketika menyembelih. Itu bagi Hanabilah hukumnya wajib. Bagaimana jika lupa membaca bismillah? Bagi yang berpandangan wajib, dimaafkan, sehingga onta yang harganya 30 juta ini boleh dimakan ketika lupa mengucapkan bismillah. Kecuali sebagian Hanabilah seperti Ibnu Utsaimin yang berpandangan menjadi bangkai jika lupa mengucapkan bismillah, sehingga sapi yang harganya 30 juta ini tidak boleh dimakan dan haram. Pendapat yang lebih kuat atau pendapat yang saya pilih mengikuti jumhur, yakni membaca bismillah hukumnya sunnah, bukan sebuah keharusan, sehingga jika tidak membacanya tetap dia menjadi binatang yang halal untuk dimakan. Kemudian semua bangkai itu adalah haram. Di antara dasarnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi SAW melewati bangkai, maka beliau berkata, ala intafa'tumu, kenapa kalian tidak memanfaatkan bangkai ini? Berkata mereka, ya Rasulullah, dia sudah menjadi bangkai, innaha maitah. Nabi SAW bersabda, innama haruma akluha, yang diharamkan itu adalah memakannya, bukan memanfaatkannya. Ini menunjukkan bahwasanya bangkai bisa dimanfaatkan, dan pada asalnya dia najis karena para sahabat Nabi bertanya demikian. Dan Nabi SAW bersabda, idza tubighal ihabu fahuwa thahir. Apabila bangkai disamak maka menjadi suci, menunjukkan sebelum disamak dia najis. Semua bangkai adalah najis kecuali 4 hal. 1, maitatal adami, bangkainya manusia, baik orang kafir maupun orang Islam. Semuanya adalah suci. Ini zahirnya, meskipun nanti akan ada perselisihan di antara ulama tentang jenazahnya orang kafir, apakah ketika disentuh setelah mati itu najis ataukah tidak. Sebagian Syafi'iyah berpandangan najis karena dibedakan antara orang beriman dengan orang kafir. Dan juga pendapatnya Ibnu Hazm al-Andalusi yang mengatakan yang suci itu hanyalah orang beriman, adapun orang kafir itu najis, karena Nabi SAW hanya membatasi orang beriman dalam sabdanya, innal mu'minu la yanjus, orang beriman itu tidak najis. Kata Ibnu Hazm al-Andalusi,
Ini menunjukkan bahwa orang kafir itu najis ketika hidup maupun mati. Tapi pendapat ini banyak celah untuk dikritik. Baik, yang pertama adalah bangkai adami. Maka penulis condong kepada pendapat baik hidup maupun mati, baik orang beriman maupun orang kafir, maka mereka suci, tidak najis. Dan ini lebih kuat. Pertama, dalil yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu aku pada suatu jalan, fa akhadha bi yadayya, maka beliau memegang tanganku. Famashaitu ma'ahu hatta yaqut. Kami berjalan bersama sampai beliau duduk, kemudian aku pelan-pelan mundur ke belakang dan pergi untuk mandi. Maka aku pun kembali, maka Nabi berkata, Ya Aba Hurairah, aina kunta? Kemana saja kamu tadi, wahai Abu Hurairah? Fakuntu lahu, maka aku menceritakannya. Maka Nabi mengatakan, Subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Orang beriman itu tidak najis. Yani Abu Hurairah berpandangan dia sedang junub, maka beliau tidak mau membuat Nabi Muhammad terkena najis. Tapi Nabi mengatakan, Subhanallah, orang beriman itu tidak najis, artinya suci. Sementara dalam riwayat Al-Hakim dan juga mauquf dari Abu Hurairah dengan mauquf sampai ke Ibnu Abbas menggunakan lafal innal mu'mina la yanjusu hayyan wala mayyitan. Orang beriman itu tidak najis baik ketika hidup maupun setelah mati. Ini yang menjadi dasar atau dalil utama tentang kesucian orang beriman ketika hidup maupun setelah mati. Adapun tentang orang kafir, pendapat yang lebih kuat dan dikuatkan oleh penulis juga suci. Di antara buktinya adalah Islam membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab dan juga membolehkan makan di bejana mereka. Tentulah akan ada gesekan kulit dengan kulit. Seandainya najis, istrinya najis, maka hal ini masyaqqah, yakni kesulitan, sementara agama itu adalah kemudahan. Ad-dinu yusrun, agama itu adalah kemudahan. Juga dalam kaidah fikih, al-masyaqqah tajlibu taysir, kesulitan itu bisa menghilangkan kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Illa maitatal adami, satu bangkainya manusia maka mereka suci, artinya ketika menyentuh maka tidak membatalkannya. Maka yang memandikan jenazah menurut pendapat yang dirujuk oleh As-Sa'di juga tidak membatalkan wudu, karena mayitnya orang beriman itu adalah suci. Terus apakah memandikan jenazah itu karena dia najis? Jawabannya bukan, tapi hadas. Dan hadas dengan najis dua hal yang berbeda. Sebagaimana orang beriman itu suci, kalau berhadas maka tidak boleh sholat, maka dia perlu mandi. Begitu pula dengan jenazah atau mayit orang Islam, dia suci, cuma karena berhadas maka dia perlu untuk dimandikan untuk menghilangkan hadasnya. Yang kedua, wama la nafsalahu sa'ila, dan binatang yang tidak mengalir darahnya. Karena Allah membatasi benda yang najis adalah darah yang mengalir. Illa maitatan au daman masfuhan au lahma khinzir, kecuali bangkai dan darah yang mengalir, bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi. Artinya syariat membatasi yang najis itu adalah darah yang mengalir, maka binatang yang darahnya tidak mengalir maka ia suci.
Maksudnya apa? Binatang-binatang kecil yang dia tidak mengalir darahnya ketika digeprek ataupun disembelih, seperti yang tadi disebutkan, serangga-serangga yang di darat maupun di udara atau terbang, termasuk pula cicak, nyamuk, dan semisalnya. Jika tersentuh maka tidak menjadikan najis karena ia suci. Bangkainya pun suci, apalagi ketika masih hidup. Yang dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang lalat. Idza waqa'a fi ina'i ahadikum dzubabun falyaghmishu kullah. Apabila ada lalat yang masuk di syirabi ahadikum atau fi ina'i ahadikum, di wadah minuman kalian, maka benamkan semuanya. Dan kemungkinan jika dibenamkan dia masih hidup atau menjadi bangkai mati. Summa liyatrahu, lalu ia buang, ya, karena di satu sayapnya ada penyakitnya, di sayap yang lainnya ada penawarnya. Artinya minuman ini nanti tetap menjadi suci. Ini menunjukkan bahwasanya lalat itu asalnya adalah suci. Tapi kalau lalatnya terbang dari kotoran manusia dan kita melihatnya, tentu dia najis karena faktor lain. Najisnya karena dia habis berkubang di kotoran manusia terus masuk ke dalam minuman, tentu jangan diminum, dan ini juga najis berkat, ya, kotoran yang dibawa oleh si lebahnya. Adapun lebah sendiri atau lalat sendiri itu adalah binatang yang suci. Ungkapannya wama la nafsalahu sa'ilah. Berikutnya wasamaka wal jarad. Ya, samak artinya adalah ikan, wal jarad dan belalang. Hadisnya mana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, halaman 34 ya. Uhillat lana maitatan wa daman, dihalalkan atas kita dua bangkai dan dua darah. Fa'amal maitatan, adapun dua bangkai adalah falhautu wal jarad. Haut itu sinonim dari samak, yaitu ikan. Wal jarad artinya belalang, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya terkadang makan belalang di dalam peperangan karena kehabisan bekal. Wa amad daman, adapun dua darah tersebut adalah fal kabidu wattihal, yaitu kabid, liver, wattihal dan limpa. Awas jangan diterjemahkan empedu. Tihal bukan empedu tapi limpa. Toyib, ungkapan ini menunjukkan bahwasanya ikan dan belalang bangkainya adalah suci, tidak najis. Di antara buktinya adalah boleh memakannya. Seandainya dia najis, tentulah tidak boleh memakannya. Abu Hurairah berkata, orang-orang berkata, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa ma'ana syai'un qalilun minal ma'. Ya Rasulullah, kami menaiki perahu dan membawa sedikit air. Jika kami gunakan untuk minum, maka kami kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, huwa tahur ma'uhu al-hillu maitatu. Airnya suci, bahkan bangkainya itu halal dimakan. Bangkainya laut semuanya halal dimakan, termasuk buaya laut, termasuk anjing laut, ya, termasuk putri duyung menurut Syekh Shalih Al Fauzan jika memang ada. Kemudian kita kembali ke hadis ya, halaman 34. Wa amad daman, adapun dua darah, fal kabidu wattihal. Ya, ini berarti tambahan informasi. Wa amad daman, adapun dua darah, fal kabidu wattihal, yang halal adalah kabid, liver, wattihal dan limpa.
Karena hati dalam bahasa kita ada dua makna. Hati pertama bermakna jantung, hati yang kedua bermakna liver. Ya, liver. Karena qalbu dalam bahasa Arab yang biasa diterjemahkan oleh orang-orang dengan hati sebenarnya artinya adalah jantung. Contoh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh ada segumpal mudghah, segumpal daging. Idza saluhat saluhalahu sairu jasadi, jika ia baik maka seluruh badan jadi baik, jika ia buruk maka seluruh badan jadi buruk. Ala wahyil qalb, ketahuilah dia adalah qalbu. Qalbu itu ini, tapi biasa diterjemahkan hati, padahal hati itu posisinya di mana? Di sebelah kanan di bagian bawah. Itulah yang disebut dengan liver dalam bahasa kedokteran. Bahasa Arabnya itu kabid. Ini kabid. Kabid itu fungsinya untuk menyaring racun. Menyaring racun dan juga mengeluarkan cairan empedu. Empedu ini haram dimakan, berbeda dengan hati. Ya. Sementara limpa atau atihal itu posisinya di sebelah kiri perut. Ya, di sebelah kiri perut, fungsinya untuk kekebalan tubuh serta menyaring darah dan juga memproduksi sel darah merah untuk kekebalan tubuh. Itu dua darah yang halal dimakan, sementara darah yang lainnya terutama darah yang mengalir itu najis dan haram dimakan, termasuk dideh. Sekarang kelanjutannya halaman 35 nomor 28. Berkata penulis, maaf ya, ini masih ada ini nomor 34 masih ada terusannya, nomor 30 halaman 34. Wa amma aurasul hayawanil makulati wa abwaluha fahiya tahiran. Adapun auras yakni kotoran dan air kencing dari binatang yang boleh dimakan, maka dia suci. Ini pendapatnya siapa? Hanabilah. Artinya tidak disepakati oleh para ulama, karena menurut Syafi'i dan yang lain-lain najis juga. Maka toleransi, ya. Karena sebagian ulama, bahkan jumhur ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah berpandangan najis. Contoh kotorannya ayam, najis enggak? Jumhur najis, Hanabilah suci. Di antara yang menyebut yang berdalil dengan kesucian binatang yang boleh dimakan adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruh kepada orang-orang yang kena demam di kota Madinah untuk minum air kencing dari onta. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sallu fi marabitil ghanam," silakan sholat di kandang kambing. Ya, ini boleh saja sholat di kandang kambing. Adapun ulama yang mengatakan najis, yang pertama itu kekhususan kencingnya onta, bukan yang lainnya. Terkait dengan kandang kambing tadi difahami jika tidak terkena kotorannya, karena kandang di zaman dahulu itu luas, sebagaimana kambing-kambing mereka itu banyak, bisa 50 sampai 100 demikian. Ya. Adapun penulis buku ini berpandangan ya suci, dan inilah dalam mazhab Hanabilah. Sekarang berikutnya halaman 35 nomor yang 29. Wa maniyul adami tahir. Dan mani manusia adalah tahir, suci. Ya. Kita kan bahas masalah yang najis. Nah, sekarang ditambahi. Mani itu suci, tidak najis. Thayyib. Ya. Mana dalilnya? Berkata penulis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ratbahu wa yafruqu yabisahu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu, mencuci, membersihkan
rotbahu, mani yang basah. Maksud dari ghusl, membersihkan, mencuci adalah dikasih air dan dikucek, itu maksudnya. Wa yafruku yabisahu, dan mengerik yang kering. Mengerik artinya menggunakan kuku atau benda yang padat untuk menghilangkan bekasnya yang kering. Itu yafruk. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minan janabah fayusalli fi. Aku pernah mengerik mani yang menempel di bajunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau sholat menggunakannya. Ini menunjukkan mani suci. Menurut siapa? Penulis dan juga mazhab Hanabilah yang beliau ikuti. Jumhur ulama, kebanyakan ulama berpandangan demikian, bahwasanya mani itu suci. Seperti ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah. Adapun ulama Hanafiyah berpandangan najis, sehingga ketika mengenai pakaian dibersihkan karena najis. Dalilnya sama, cuma cara memandangnya berbeda. Bagaimana kita menyikapinya? Kita menyikapinya adalah kita mengambil pendapat yang kita ketahui atau yang disampaikan oleh gurunya atau yang dibaca di buku, dan membuat hati itu tentram dengan meyakini pendapat yang lain itu sah menurut yang bersangkutan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ijtahadal hakimu fa'asaba falahu ajrun." Apabila seorang hakim itu berijtihad dan benar, maka mendapatkan 2 pahala, jika salah mendapatkan 1 pahala. Sampai pun Muawiyah bin Abi Sufyan yang pernah berperang dengan Ali radhiyallahu anhuma, maka kita katakan Muawiyah berijtihad, Ali berijtihad, keduanya itu mendapatkan pahala dan tidak berdosa karena mereka mujtahid. Semua sahabat Nabi adalah ahli ijtihad, maka pengambilan keputusan mereka itu didasarkan dengan ilmu mereka, bukan hawa nafsu mencari kebenaran. Maka mereka jika keliru mendapatkan 1 pahala. Telah sahih dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah yang bermimpi. Mimpinya ini sanadnya sahih sampai kepada Umar bin Abdul Aziz yang dicantumkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Kitabul Manamat. Dia bercerita, aku bermimpi melihat Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Tiba-tiba dari dalam pintu ada yang memanggil, maka masuklah Muawiyah bin Abi Sufyan. Berikutnya dipanggillah Ali, maka Ali juga masuk ke ruangan tersebut seperti di sidang. Kemudian Ali pun keluar dan mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah membenarkan aku. Muawiyah keluar mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memaafkan aku. Nah, mani adalah suci, adalah suci menurut jumhur ulama. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di antara dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Yani manusia itu Allah muliakan, maka intisari dari penciptaannya adalah juga dimuliakan, yakni kesuciannya. Ini yang suci ya. Adapun selain itu adalah najis, yaitu madhi, yaitu wadi, yaitu kencing. Karena cairan yang keluar dari kemaluan itu 1 dari 4. 1 kencing, 2 mani, 3 madhi, 4 wadi. 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 1 kencing, 2 mani, 3 madhi,
Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-maniyu wal wadiyu wal mazyu. Mani, wadi, mazi. Fa amal mani ya alladzi wajibal ghusl. Adapun mani itu yang mengharuskan mandi, yakni dia menjadikan hadas besar. Wa amal wadiyu wal madhiyu, adapun wadi dan madhi, maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ighsal zakarok au mazakirok wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Bersihkanlah kemaluanmu dan wuduklah seperti wuduk sholat. Artinya tidak sampai hadas besar tapi hadas kecil. Adanya perbedaan ini, yakni mani menjadikan hadas besar, sementara selainnya yakni wadi dan mazi tidak demikian. Begitu pula dalam sifatnya, mani itu suci, sementara keduanya itu adalah najis. Demikian di antara sebagian dalil ya dari jumhur ulama yang berpandangan bahwasanya mani itu suci. Perempuan apakah juga mengeluarkan mani? Jawabannya iya. Ada seorang wanita yaitu Ummu Sulaim datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah wanita yang mimpi hubungan badan wajib mandi? Dia mengatakan na'am idza ra'atil ma'. Iya, apabila keluar air, yakni spermanya. Maka berkata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, apakah wanita mengeluarkan mani? Jawab Nabi, taribat sakilat ka umuk atau taribat yadak, ya. Fahal yushbihuha waladuha. Dari mana miripnya anaknya dengannya? Yani dengan sebab keluarnya itu lebih dahulu menyebabkan anak itu mirip dengan ibunya, menunjukkan perempuan juga mengeluarkannya dan itu suci ya, tidak najis. Cuma jika basah dianjurkan dibersihkan dengan air, jika kering maka dianjurkan dikerik saja. Adapun madhi adalah cairan yang keluar ketika bangkit syahwatnya, cuma kalau keluar tidak muncrat sebagaimana sperma. Dan itu najis, tapi cara mensucikannya itu ringan, dengan cara cukup dibasahi dengan air saja, tidak perlu dikucek. Hadisnya mana? Hadisnya sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang berkata, ya Rasulullah, aku sering mengeluarkan madhi sehingga aku sering mandi. Maka Nabi mengatakan, cukup bagimu berwudu saja. Artinya tidak sampai hadas besar, tapi itu najis, membatalkan wudhu. Kamu cukup wudhu saja Rasulullah, bagaimana yang mengenai bajuku? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, innama yakfika anta akhudha kafan min ma. Cukup bagimu mengambil secakupan tangan air, kemudian basahi tempat itu sampai kamu mengira mengenai semuanya. Artinya cukup dibasahi saja maka sudah menjadi suci, meskipun terkadang masih ada aromanya atau masih ada bekasnya dan yang semisalnya. Allahu a'lam. Sekarang berikutnya nomor ke-30. Wa baulul ghulami shaghiri alladzi lam ya'kul at-ta'ama li syahwatin yakfi fihi nadhu. Wa baulu, dan kencingnya al-ghulami shaghir, anak kecil, alladzi lam ya'kul at-ta'am, yang belum makan, li syahwatin, karena syahwat, karena selera, yakfi fihi nadhu, maka cara mensucikannya cukup. Nah, ini di sini terjemahannya memercikkan air padanya. Perhatikan,
Maksud dari an-nadhu adalah membasahi dan tidak perlu dikucek. Itu an-nadhu. Nama lainnya ar-rasyu. Seperti hadis yang bawah ini. Hadisnya Abu Samah radhiyallahu an, berkata penulis, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulin jariyah, kencingnya bayi perempuan, yakni balita, adalah yughsal, dicuci, dikasih air, dikucek. Wa yurashu min baulil ghulam, sementara kencingnya bayi laki-laki balita yurash, dibasahi. Kalau sini kan dipercikin ya. Dipercikin itu terjemahan yang kadang salah paham. Karena dipercikin boleh jadi tidak merata. Karena yang dimaksud adalah ya diratain dengan air meskipun tidak dikucek. Ya, sekedar dituangkan air dan telah mengenai semua bagian, maka otomatis ia menjadi suci. Baik, sekarang kita cek kembali ya kalimatnya. Air kencing anak laki-laki yang belum makan makanan karena keinginan. Ibnu Hajar mengecualikan kurma untuk mentahniknya dan madu untuk pengobatannya. Itu dikecualikan, artinya tidak mengeluarkan dia dari sifat bayi laki-laki yang belum makan. Kemudian ungkapan karena keinginan, artinya dia makannya itu dengan mengambil sendiri. Ketika ada bayi mengambil sendiri makanan, maka dia dikatakan sudah punya syahwat makan ya. Maka sudah keluar dari najis mukhaffafa. Najis ada 3, najis berat, najis ringan, najis sedang. Najis ringan adalah najisnya bayi laki-laki yang berusia kurang dari 2 tahun ini yang belum makan. Itu paling ringan karena cukup dibasahi tadi tanpa dikucek. Nah, demikian. Poin ke-31, berkata penulis rahimahullah, wa idza zalat, dan apabila hilang ainu zat an-najasati, najis. Ketika benda najisnya itu sudah hilang, ain itu maknanya bisa banyak, bisa bermakna mata, bisa bermakna sumber mata air, bisa bermakna orang, bisa bermakna zat atau benda. Apabila telah hilang ainun najasa, benda najisnya, ya, tahurul mahal, itu bukan mahul ya, bacanya mahal, harokatnya fathah, mahal, maka telah suci tempatnya, walam yadurra baqaul launi warrih, dan tidak berbahaya, tidak mengapa jika masih tersisa warnanya dan tercium baunya. Ya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Khawlah binti Yasar, kepada Khawlah binti Yasar, fi damil haid, tentang darah haid, yakfi kilma wala yadurruki atharuh, cukup bagimu air dan tidak mengapa bekasnya. Ini diantara ya sebab sucinya sesuatu yang terkena benda najis, seperti kena kotoran, kena darah, kapan sesuatu itu telah dihilangkan dengan air, dengan dikerik, dengan digesek, dengan tanah, karena macam-macam ya cara membersihkannya. Kadang pakai air seperti kencingnya Arab Badui, atau dalam istinja atau dengan batu seperti istijmar, atau dengan dengan tanah seperti kotoran yang menempel pada sandal ya, atau kotoran yang menempel pada zail roknya wanita ya, yutahhiruhu ma ba'da, ia disucikan dengan langkah berikutnya, gesekan pada tanah. Nah,
Ketika telah hilang bendanya, maka seketika menjadi suci. Meskipun mungkin ada sedikit warnanya, ya kan? Ada sedikit aromanya, itu dimaafkan. Itu yang disebut dengan istilah najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Seperti ungkapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan ulama yang lainnya. Karena agama itu kemudahan, tidak mempersulit. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu, tidak menghendaki kesukaran. La yukallifullahu nafsan illa mus'aha. Di antara dalilnya adalah kisah Khawlah binti Yasar. Kisah selengkapnya dia berkata, ya Rasulullah, laisa li illa thawbun wahid, ya Rasulullah, aku tidak memiliki pakaian kecuali satu setel saja, dan aku haidnya di situ. Apa yang perlu aku perbuat? Yakni jika mengenai kainku tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'idha tahurti, jika kamu telah suci, maka faghsili maudi adam, bersihkan ya tempat darah tersebut. Yani yang mengenai darah tersebut dibersihkan. Kemudian mandilah, kemudian sholatlah. Ya Rasulullah, illam yahrus atharu, bagaimana jika masih ada bekasnya, mungkin warnanya, mungkin aromanya? Nabi mengatakan ini, yakfi kilma wa la yadurruki atharu, cukup bagimu air tadi, telah sah, telah suci, dan tidak mengapa ada bekasnya. Ya, contoh darah yang sedikit dimaafkan, cipratan air kencing yang sedikit dimaafkan, dan lain-lain. Banyak contoh-contoh dari najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Kesimpulannya bahwa cara membersihkan najis adalah dihilangkan bendanya ya dengan satu basuhan saja jika bersih. Adapun yang 7 hanya untuk anjing. Adapun babi cukup juga 1 kali. Menurut pendapat yang dikuatkan oleh penulis. Adapun benda yang najis sendiri itu adalah kencingnya manusia, kotorannya, darah, kemudian kotoran dari binatang yang haram dimakan, lalu binatang buas menurut satu pendapat. Ya, dan bangkai, dikecualikan mani itu suci. Dikecualikan 4 bangkai ya, bangkai manusia, bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya, ikan dan belalang. Dan jika telah dibersihkan atau telah hilang najisnya, ternyata masih ada bekasnya, maka dimaafkan. Allahu a'lam. Silakan jika ada pertanyaan. Oke. Oke. Baik. Berkata Ummu Qais radhiyallahu anha annaha atat ibnin laha shaghir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakulit ta'am. Dia pernah membawa bayinya yang kecil yang belum pernah makan apapun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ajlasahu fi hijri. Kemudian didudukkan Nabi di pangkuannya, fabala alai, dia mengencingi Nabi, maka Nabi meminta air, fanadhahu, dan Nabi membasahi bagian dari pakaiannya, walam yaghsilhu, dan beliau tidak mencucinya, tidak menguceknya. Ya, menguceknya. Di sini menunjukkan bahwasanya bayi ini, yakni bayi yang umumnya usianya kurang dari 2 tahun, karena ketika sudah lebih dari 2 tahun, umumnya sudah makan selain ASI, mungkin nasi, mungkin kurma, mungkin yang lainnya. Ini berbicara tentang bayi yang masih minum ASI ya, dan tidak makan yang lainnya. Syafi'iyah mengatakan batasannya usianya kurang dari 2 tahun, mengacu kepada Al-Quran tentang
wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimar radha'ah. Dan Ibnu Hajar mengecualikan ya yang biasa disunahkan seperti kurma untuk mentahniknya dan juga madu untuk pengobatannya. Adapun jika dia makan selain dari nasi seperti ditambah dengan bubur atau yang lainnya, maka najisnya berubah dari najis ringan menjadi najis sedang, yakni harus dibasahi pipisnya dan dikucek. Enggak cukup sekedar dibasahi saja, harus dikucek dan juga diperas. Adapun yang mengenai lantai gimana? Kalau kering dengan sendirinya, maka tempatnya menjadi suci. Jika kering dengan sendirinya, maka tempatnya menjadi suci. Meskipun masih ada bekasnya. Meskipun masih ada bekasnya yang sedikit, mungkin warnanya, mungkin aromanya. Demikian. Jelas ataukah belum? Ini khusus untuk anak laki-laki. Anak perempuan masuk kepada najis mutawasitoh, najis yang sedang. Ini harus digusel. Ghusl harus dicuci, bukan sekedar dibasahi. Demikian. Jelas? Nah. Monggo. Oh sudah ya, sama hatinya. Silakan yang lainnya. Oh ini ada pertanyaan dari. Bagaimana hukum menggunakan bangkai binatang untuk hiasan rumah seperti kepala rusa? Baik. Jika itu adalah patung buatan kreasi 3 dimensi, maka masuk kepada keumuman larangan. Ya, bukan sekedar patungnya, tapi naruhnya sendiri itu sudah merupakan larangan. Ya, la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalbun. Sahih Bukhari. Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada surah dan ada anjing. Ya, ini malaikat penebar rahmat, bukan malaikat maut. Kalau malaikat maut kapanpun mau masuk. Maksud dari surah adalah setiap yang memiliki bentuk dari makhluk hidup. Ya, adapun anjing di sini adalah dikecualikan anjing untuk menjaga, seperti menjaga rumah atau menjaga tanaman atau untuk berburu, itu diperbolehkan dalam syariat. Kemudian jika ini asli dari rusa asli kemudian dimumikan sehingga dia menjadi awet, jawabannya tidak diperbolehkan juga. Tidak diperbolehkan juga. Karena masuk juga keumuman dari tadi. Malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada surah dan ada anjing. Bahkan lebih berat karena ini bagian dari menggunakan binatang yang asli binatang. Ya, jika replikanya saja nggak boleh, apalagi yang asli binatang tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan. Yang tadi? Silakan. Apakah najisnya itu ringan ataukah berat? Ringan ataukah sedang gitu ya? Nampaknya najisnya sedang karena sudah tadi makan pisang ya. Pisang. Bubur pisang ya. Pisang. Ya, nampaknya masuk kategori ya susu sapi. Kadang pakai rasa ya, rasa madu, rasa pisang, rasa apa aneh-aneh itu nampaknya menjadi najis sedang, artinya kencingnya harus dicuci bukan sekedar dibasahi. Allahu a'lam. Nah,
Nggih. Kalau ada hadis, jangan remehkan hadis. Itu bisa satu. Nanti disiksa kubur. Itu hadisnya termasuk hadis yang dimaafkan atau hadis sedang. Hadis sedang. Hadis yang dimaafkan. Baik. Korelasinya dengan siksa kubur. Mungkin maksudnya hadis ini ya, hadis riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah. Aksaru azabil qabri minal baul, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, mayoritas siksa kubur itu berasal dari kencing. Dalam menafsirkan ini ya, ulama mengatakan maksudnya tidak cebok. Atau hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang Nabi melewati kuburan yang disiksa penghuninya, dan Nabi mengatakan, wa amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun yang pertama ini, dia dahulu tidak istitar dalam ya dari kencingnya. Apa makna istitar di sini atau istinza? Ya, ada banyak pendapat. Di antara pendapatnya adalah dia tidak bersuci dari kencing. Tidak bersuci dari kencing. Ya. Itu. Sehingga karena najis ma'fu itu adalah najis yang dikenal oleh para ulama kita, termasuk disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah, menunjukkan ya sudah diolah dari berbagai hadis ini, disimpulkan ada najis-najis yang dia itu dimaafkan ketika orang itu kesulitan menghindarinya. Ya, contoh, Hudzaifah mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yabulu wa huwa qa'im. Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kencing sambil berdiri. Pertanyaan, kalau sambil berdiri, kira-kira mungkin enggak percikannya itu mengenai pakaian? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Ya, bahkan sambil duduk pun kalau masih pakai celana ada kemungkinan. Ya, bahkan kalau jenengan pakai cahaya suatu nanti akan muncul akan kelihatan percikannya. Kalau pakai mungkin saat sedang terang sekali kadang bisa muncul ya, kelihatan butiran-butiran yang kecil-kecil tersebut yang kadang mengenai pakaian. Ini termasuk najis yang ma'fu, dimaafkan karena sulitnya kita menghindar, kecuali kita ingin berhati-hati dengan melepas dulu pakaian celana karena di tempat yang tertutup. Allahu a'lam. Nah, gimana Syekh Sarmin? Yakfi ya. Baik, demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak kebersamaannya. Mohon maaf jika ada ungkapan kurang berkenan. Dan bab berikutnya adalah tentang sifat wudu. Allahu ta'ala a'lam. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.